Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian rutin kita yang insyaallah dan mudah-mudahan diberikan kemudahan selalu buat kita semua ibu-ibu ya. Dan mudah-mudahan dengan wasilah ibadah di pagi hari ini mendatangkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, dan mudah-mudahan amalan ini menjadi penolong, penyelamat, dan sekaligus menjadi saksi kelak di hari di mana tidak ada hari setelahnya, yaitu hari kiamat ya. Baik ibu-ibu, insyaallah taala pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan keberapa? Ke-10 ya. Masya Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan ke-10. Ya, mudah-mudahan jerih payah ibu-ibu semua yang sudah memperjuangkan pertemuan demi pertemuan ya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dan senantiasa menjadi wasilah buat kita agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Terakhir kita sampai di bab berapa? Masih ingat ibu-ibu? Di bab 3, belum selesai ya? Masya Allah ya. Di bab ketiga, yakni mengenai man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Baik, insyaallah sebelum kita lanjutkan, seperti biasa saya mengajak ibu-ibu untuk mengulang kembali. Jangan sampai ya materi yang sudah kita bahas bersama-sama itu dilupakan ya. Tapi insyaallah ada di rekamannya ya. Jadi nanti ibu-ibu misalkan kok belum atau uzur di pertemuan keberapa, maka insyaallah ada rekam videonya ya. Ya, bisa nanti ibu-ibu simak agar bersambung kajian yang sudah kita rutinkan ini. Ya, di bab ketiga ini ya, bab ketiga man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Orang yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan dilalui hisab ya. Dalil-dalil yang telah disampaikan yang tertulis di buku ibu, yakni dalil yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Jadi yang pertama di surat An-Nahl ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dalam ayat yang mula ini, fawasafal khaliluhu, yakni khaliluhu itu
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki atau diberi diberi laqab ya, julukan Khalilullah. Yani siapa Khalilullah itu? Kekasih Allah. Maka di sini fawasafa khaliluhu Ibrahim bisifatin azimatin tadullu ala kamali tauhidihi wa kamali imanihi alaihi salatu wassalam. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam bisifatin azimatin, dengan sifat yang agung. Dengan sifat-sifat yang agung. Di sini disebutkan kana ummatan. Kemarin disebutkan anna ummatan, berarti beliau adalah seorang suri tauladan, seorang imam. Tidak bisa dikatakan imam jika tidak ada tidak berkumpul, atau dikatakan imam jika berkumpul kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik yang ada pada masyarakat itu terkumpul dari satu orang. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijuluki imam, ummatan di mana imam. Maka beliau alaihissalatu wassalam adalah seorang imam yang memiliki sifat-sifat baik yang berkumpul di beliau. Masya Allah ya. Kemudian sifat yang kedua apa? Qanitan lillah, kemudian disebutkan, yaitu ta'atu lillah, istimraru fit ta'ah, yakni ketaatan yang terus menerus, yang tidak ada hentinya. Ini disebut dengan qanitah. Ya, kalau kita kan sedang berusaha untuk taat, tapi kadang-kadang taatnya hanya sebentar. Begitu Ibu ya. Menghadapi syariat Allah agar kita taat itu dipilih. Kalau memang pas dengan kita pakai, kita laksanakan, kita praktekkan. Namun kalau kita tidak cocok, hati kita, pikiran kita, logika kita tidak cocok, maka kita tolak. Nah, ini sebagian kaum muslimin, mungkin termasuk kita. Ya, misal untuk ibu-ibu, ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, yaitu memakai jilbab, memakai hijab. Siapa yang memerintahkan ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Di surat apa Ibu? Al-Ahzab ayat 59. Yang bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dan seterusnya ya. Katakan wahai nabi kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita mukminin, yaitu ibu-ibu umatnya ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia? Ya. Wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ada ayat yang mulia ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala khusus untuk ibu-ibu ya, untuk memakai hijab. Nah, kalau kita pandang dengan logika kita, mungkin tidak cocok dengan logika kita Ibu ya. Panas, ribet, bajunya mahal, gitu Ibu ya. Kemudian apalagi? Gak leluasa, dan seterusnya. Itu secara logika kita. Akhirnya sebagian orang yang lemah imannya, maka mereka lebih baik melepasnya. Namun bagi orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun resikonya, maka dia terima, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dari Allah perintahnya, wa ata'na, dan saya taati apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Nah, ini salah satu di antara sifat siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kemudian sifat hanifan. Ya, ini apa? Lurus agamanya, lurus akidahnya. Buktinya apa? Walam yakum minal musyrikin. Beliau
alaihissalatu wassalam tidak pernah atau bukan termasuk orang-orang yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang agung, ibu-ibu. Nah, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, tadullu ala kamali tauhidihi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan sempurnanya tauhid dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa kamali imanihi, maka dan juga menunjukkan kesempurnaan imannya. Masya Allah ya. Nah, maka mu'allif rahimahullah ta'ala mencantumkan ayat yang mulai ini sekaligus mencontohkan atau menggambarkan siapakah orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Nah, ini yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga biduni hisab, bighairi hisab, tanpa hisab. Maka salah satu contohnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, ini dalil yang pertama, ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai ayat 120 surat An-Nahl. Kemudian dalil yang kedua, yakni yang hadis, ibu ya. Hadis mengenai apa? La ruqyata illa min ainin au humatin. Apa sebelumnya ada? Oh, ayat yang mulia dari surat Al-Mu'minun 100 ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Kita jelaskan kemarin bahwa ayat yang mula ini bersambung dengan ayat sebelumnya, begitu ya? Ayat dari ayat 50 berapa kemarin? 6 apa 7? 57 yang menggambarkan apa? Sifat dari orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Menggambarkan sifat orang-orang yang beriman. Yang disebutkan bahwa sifat orang yang beriman di ayat 57 adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yani sifat orang yang beriman yang pertama adalah orang-orang yang berhati-hati karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang beriman seperti itu. Mereka akan selalu berhati-hati dalam beramal, dalam berbuat. Karena apa? Takut terjerumus dalam perkara yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang akan disiksa oleh Tuhan mereka. Ini yang pertama. Dan hendaklah demikian kita. Ketika kita ingin melakukan hal-hal, ya walaupun itu sudah kalau bahasa kita viral, ibu ya, ini mah udah biasa, di mana-mana ada. Kebenaran bukan masalah di mana-mana sudah berada, tapi kebenaran itu berada di letak di syariat Allah dan Rasulnya. Jika memang perbuatan itu walaupun sudah dilakukan oleh banyak orang, bahkan dimanapun ada perbuatan ini, namun Allah dan Rasulnya melarang, maka perbuatan itu tidak boleh. Begitu juga mungkin kalau ada sebaliknya perbuatan yang jarang dilakukan oleh orang-orang, tapi perbuatan ini adalah perbuatan yang soleh, perbuatan yang mengandung pahala, maka perbuatan ini boleh dikerjakan, walaupun dikatakan nanti gharib, orang yang aneh, gitu ibu ya. Jadi misalkan kayak ibu-ibu di sekitarnya kemana-mana pakai jilbab, mungkin dianggap aneh oleh sebagian kaum muslimin, muslimah karena mungkin mereka nggak terbiasa. Tapi mungkin inilah yang menjadi pilihan kita. Nah, inilah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 58-nya walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada ayat-ayat Allah. Beriman itu artinya yakin, meyakini tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu bisa berupa dari Al-Qur'an, dari hadis, begitu juga ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah berupa kauniyah yang ada di alam semesta ini. Itu meyakini, misal ibu-ibu sering hiking misalkan pernah hiking enggak?
Pernah hiking atau pernah naik ke Jabal Nur nggak, Bu? Jabal Nur belum ya? Kemarin diajak sama Ibu ya. Di Jabal Nur, kita nggak menyangka di ujung sana, di puncak sana, itu ada bebatuan yang ya tumpang tindih dan tanpa jatuh. Lah ini kan siapa yang berkehendak demikian? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang mah Masya Allah ini bisa jatuh ini ya. Tapi subhanallah ya, batu yang begitu besar bertumpang tindih di atas di ujung sana. Ya. Baik, kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dari ayat yang dibawa oleh muallif rahimahullah taala bahwa orang-orang yang beriman yang murni mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kedua ayat 60-nya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan kemudian mereka lah yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala bahwa mereka itu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan murni, mereka lah orang-orang yang tidak pernah akan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil ketiga yang dibawa oleh muallif rahimahullahu taala adalah apa Ibu? Hadis ya. Hadis mengenai apa? La ruqyata ila min ainin au humatin. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Betul Ibu ya? Terakhir. Jadi tidak ada ain kecuali dilakukan untuk penyakit ain dan penyakit humatin itu artinya tersengat ya, tersengat lebah, tersengat kalajengking, tersengat ular ya. Itu boleh diruqyah. Ya, artinya ruqyah itu artinya apa sih, Bu? Menyembuhkan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada yang sakit. Itu namanya meruqyah. Meruqyah bisa dilakukan oleh sendiri ya. Dilakukan oleh sendiri. Misalkan Ibu sakit pinggang. Ibu ya, dibacakan, pegang pinggangnya, bacakan ayat kursi, bacakan ayat surat Al-Mu'awwidhatain. Surat apa Ibu? Al-Mu'awwidhatain itu surat apa? Surat Al-Mu'awwidhatain itu artinya apa? Dua surat yang minta perlindungan. Mu'awwidhatain, dua surat meminta perlindungan, surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya, surat An-Nas dan Al-Falaq itu disebut atau dinamakan surah Mu'awwidhatain, dua surat meminta perlindungan kepada Allah. Bacakan Ibu ya, 3 kali ayat kursi, boleh Al-Fatihah pula ya. Itu meruqyah, diruqyah. Atau juga meruqyah orang lain. Nanti ini sedikit kemarin kita bahas mengenai ruqyah ya. Baik. Meruqyah orang lain, anak kita misalkan nangis kejar malam-malam, bacakan ya surat An-Nas, surat Al-Falaq ya. Jangan dibiarin, jangan diguyur, malah justru tambah nangis ya. Tapi bacakan ayat-ayat Allah kok malam-malam nangis. Kemudian apa itu ain? Kemarin kita sampaikan ain itu adalah pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang melalui pandangan mata. Tapi juga terkadang bukan karena dengki Ibu, tapi karena kagum yang tidak didahului menyebut atau memuji siapa? Allah. Orang yang kagum ya Ibu ya, yang tidak didahului memuji Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala juga terjadi ain. Ya, kalau udah dengki sih udah pasti udah enggak usah ditanya Ibu ya, kalau udah dengki. Makanya kadang ya kita memilah dan memilih. Ya, kira-kira apa yang perlu ditunjukkan kepada orang lain.
Adapun mengenai ta'ajub ya atau kagum ini juga banyak terjadi. Ada orang ya ibu ta'ajub kepada anak tetangganya yang masih kecil, masih balita, lucu mungkin, mungil ya. Apalagi cantik, ganteng, bersih ya. Maka dipuji oleh ibu, dipuji ya. Tapi pujian ibu belum tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka ini bisa berbahaya juga, bisa mengakibatkan penyakit ain ya. Maka ibu kalau pengen memuji, uji Allah dulu. Subhanallah, anak ibu ganteng banget. Seperti itu ya. Masya Allah, putri ibu cantik sekali, mungil sekali, pintar sekali, dan seterusnya. Nah kalau ada yang lupa bagaimana? Kemarin saya sampaikan, ibu memuji anak ya, anak orang lain. Nah ibunya, ketika ibu memuji tanpa didahului memuji Allah terlebih dahulu, maka ibunya yang dengar sampaikan subhanallah atau masya Allah, seperti itu ya. Seperti itu biar nanti apa? Terhindar dari penyakit ain. Karena ain kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Jadi ain itu adalah benar adanya, ya. Jadi benar, adanya itu benar, ada. Jadi bukan bohong-bohongan maksudnya. Bohongan mencakit ain. Ya, ada. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabiqun al-qadara sabaqathu al-ainu. Wa idzastaghsiltum faghsilu. Ya, apabila kata Nabi sesuatu bisa mendahului takdir, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang bisa mendahului takdir itu adalah ain. Karena ain ya, itu juga termasuk takdir. Dan jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Ini menunjukkan bahwa cara di antara menyembuhkan ain adalah ya mengambil air bekas mandi siapa? Yang mengain tadi. Atau mengambil bekas air wudhu yang mengain tadi dan kemudian disiramkan kepada yang terkena ain. Dan kemarin bab tentang ain itu ya, materi tentang ain itu tidak hanya terjadi pada manusia, kadangkala juga terjadi pada hewan. Ya, terjadi pada hewan ibu. Tidak juga hanya anak-anak kecil saja, tapi juga orang dewasa juga bisa kena. Ya, dan ini pernah terjadi pada siapa kemarin? Sahal bin Hunayf ya. Sahal bin Hunayf ketika beliau mau mandi, membuka bajunya, maka terlihat badannya oleh Amir bin Robi'ah. Kemarin kita sebutkan ya. Terlihat oleh Amir bin Robi'ah. Dan kemudian Amir bin Robi'ah mengatakan apa? Ta'ajubnya, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang kulihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Masya Allah ya. Ya mungkin ada juga ya para laki-laki yang memiliki kulit halus, lembut, putih ya, ada ya? Ada. Ya, mungkin dari keturunan mungkin ya. Maka mungkin siapa ini ya? Amir bin Rabi'ah memujinya tanpa kemudian memuji Allah terlebih dahulu. Maka yang terjadi apa? Sahal bin Hunayf ketika itu langsung jatuh sakit. Masya Allah ibu ya. Dan kemudian dari hadis yang mulia ini disampaikan kepada Nabi SAW dan meminta untuk Amir bin Rabi'ah ini mandi ya, dan kemudian berwudu dan kemudian sisa wudunya itu diambil dan dimandikan atau diseramkan kepada Sahal bin Hunayf. Seketika itu Sahal bin Hunayf maka sembuh dan kemudian bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Ini mengenai ain ibu ya. Nah kemudian mungkin saya kembali ke ruqyah. Nah nih ibu nih, ruqyah, obat pengobatan melalui dibacakan apa? Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada pasien.
dengan ayat-ayat Allah dan kemudian doa-doa yang disampaikan dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Itu ruqyah. Maka ruqyah sebenarnya itu hukumnya adalah boleh, Ibu ya. Meminta ruqyah itu hukumnya boleh sebenarnya. Namun, meskipun boleh, maka mengurangi kesempurnaan atau kemurnian tauhid. Nah, seperti itu Ibu ya. Ini bukan ain nih sebenarnya. Ini bahasanya mengenai ruqyah. Jadi ain itu tadi sampaikan kalau memang tidak tahu orang yang tadi mengainin siapa, kan susah nih. Siapa tadi yang lewat? Enggak tahu, lupa siapa namanya. Ya, maka boleh dilakukan pengobatannya selain dari disiram dengan air bekas wudu atau bekas mandi si pengain tadi, maka boleh dengan diruq. Ya, berkaitan dengan ruqyah sekali lagi adalah meminta ruqyah itu boleh. Ya, ibu minta sama suami, ya, Mas ruqyah saya dah gitu ya. Enggak nanti malah ya enggak kontrol gitu kan ya. Di ruqyah nanti jinnya keluar. Ya. Hukumnya boleh meminta, namun meskipun boleh, maka ini mengurangi. Nah, ini dia Ibu ya, mengurangi kemurnian tauhid. Karena termasuk bentuk meminta kepada makhluk. Nah, ini ilat. Ilat itu artinya apa? Alasan. Alasan kenapa ruqyah itu termasuk bagian yang bisa mengurangi kemurnian tauhid. Kenapa? Karena ada unsur meminta kepada makhluk. Ya. Di sisi lain, ketergantungan hati orang yang diruqyah itu kepada si peruqyah sangat besar, ya. Sehingga apa? Sehingga mengurangi tawakal. Betul tidak Ibu? Jadi kalau ada orang yang ya, apalagi misalkan Ibu kenal ya, si fulan adalah ahli ruqyah. Dan si fulan ya, ketika meruqyah itu sembuh total dan kemudian pasiennya tidak kembali lagi. Artinya apa? Sembuh ya. Masya Allah, luar biasa sembuh. Sehingga mungkin keterikatan hati kita ingin diruqyah itu besar banget. Maka keterikatan hati kita kepada si peruqyah, karena mungkin Ibu pernah melihat, pernah mendengar si fulan ini kalau meruqyah itu sembuhnya total dan seterusnya, maka ada kecenderungan hati dalam hati kita, dan kemudian ini bisa mengurangi kesempurnaan tawakal. Nah itu ya ilatnya Ibu. Kok ruqyah itu kok bisa mengurangi tauhid, kemurnian tauhid? Nah ini ilatnya seperti itu, alasannya seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Maniktawa aw istarqa faqad bari'a minat tawakkul." Barang siapa melakukan pengobatan, iktawa artinya apa? Itu kai. Kai itu membakar, dengan membakar apa namanya? Besi, ya, dipanaskan kemudian ditempelkan Ibu. Karena memang dulu ya pada zaman sahabat itu ketika ditempel begitu sembuh gitu, cepat sembuhnya gitu. Maka kata Nabi, manik tawa, barang siapa yang melakukan pengobatan dengan membakar diri atau besi panas, awistarqa, atau meminta diruqyah, bari aminat tawakkul, kata Nabi, maka dia tidak memiliki rasa tawakal. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nih ya, jadi mengurangi tawakal. Minta diruqyah atau diruqyah itu mengurangi tawakal. Ya, adapun meruqyah yang dibolehkan, ya, adapun meruqyah itu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan ya, jika berniat untuk menolong orang lain. Nah, ini sebenarnya satu sisi mungkin ada yang keterangan mengurangi apa? Tawakal, mengurangi kemudian tauhid. Tapi dalam satu sisi juga ruqyah itu bahkan bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan
jika berniat untuk menolong saudaranya. Ya. Karena ini terjadi ibu-ibu tatkala ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, arqi." Ya, bertanya atau meminta kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah," bertanya ya, "apakah aku boleh meruqyah?" Apakah aku boleh meruqyah? Apa kata Nabi dalam hadis Imam Muslim? "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, maka lakukanlah. Nah, Nabi SAW menjawab demikian kan karena pertanyaannya jelas kan ibu ya. "Ya Rasulullah, arqi." Ya Rasulullah, boleh nggak aku meruqyah? Boleh nggak aku meruqyah? Berbeda mungkin kan. "Ya Rasulullah, bolehkah aku menolong orang lain?" Nah, menolong kan bentuknya banyak ya. Tapi ini sahabat ini bertanya jelas, "Ya Rasulullah, arqi." Apakah boleh saya meruqyah? Apa kata Nabi? "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Oleh karena itu ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah meruqyah para sahabatnya. Nabi SAW pernah meruqyah para sahabatnya. Bahkan Nabi sendiri pernah diruqyah oleh siapa? Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Demikian juga boleh juga nih Bu ya, kalau ada yang meruqyah tanpa dimintanya itu juga boleh. Tadi kan diminta ya Bu ya, diminta untuk menolong saudaranya, maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Begitu juga kalau meruqyah tanpa diminta. Nah, contohnya apa? Ke anak. Emang anak minta diruqyah Ibu? Enggak kan? Ya, kalau anaknya nangis, anaknya kejer, anaknya bandel ya. Ada nggak Ibu? Anaknya bandel banget, diruqyah aja nih, diruqyah aja sama Ibu. Ya, ngomongnya nggak bagus, ya. Atau sering ngeyel, sering ini, diruqyah. Ya, bacain Al-Qur'an. Duduk. Ya, suruh duduk dengerin. Iya. Jadi intinya bahkan ya meruqyah tanpa diminta pun itu tidak mengapa. Maka bagaimana jika seorang ayah meruqyah anaknya? Nah itu seorang ayah, seorang ibu meruqyah anaknya. Apakah ini mengurangi tawakal seorang ayah atau seorang ibu? Nah, maka kita harus mengenal ilah ibu. Ilah apa tadi? Sebab. Kita harus mengenal sebab kenapa meminta orang lain untuk meruqyah itu mengurangi kesempurnaan tawakal. Karena hal tersebut termasuk bentuk meminta-minta kepada orang lain yang melazimkan kita itu merasa rendah di hadapannya. Dan semua bentuk permintaan yang menjadikan hati kita tergantung kepada makhluk dan menjadikan kita rendah di hadapan makhluk, maka akan mengurangi kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilatnya ibu ya. Nabi pernah membaiat para sahabatnya. Untuk tidak meminta kepada orang lain. Sampai-sampai ibu, ada sahabat yang pernah terjatuh pecut kudanya ya. Pecut kudanya jatuh ke bawah. Maka ia tidak menyuruh orang lain ya untuk mengambilnya, tolongin ambil, enggak, tapi dia turun dari tunggangannya dan kemudian mengambilnya sendiri. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ada. Akan tetapi ibu dan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan istrinya atau pembantunya untuk ya, atau sebagian para sahabatnya untuk akan tetapi banyak hadis menunjukkan bahwa Nabi pernah memerintahkan istrinya, pembantunya atau sebagian sahabatnya. Artinya Nabi pernah minta pertolongan pada orang lain gitu ya. Meminta pertolongan pada orang lain, pada istrinya, pada pembantunya, pada sahabatnya, itu minta. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, jika permintaan kepada orang lain itu tidak menimbulkan rasa rendah diri, maka hal ini tidak mencela kemurnian tauhid.
Jadi kalau permintaan yang dimaksud adalah permintaan minta tolong kepada orang lain tanpa ya menjadikan kita rendah di hadapan mereka, maka itu boleh aja. Dibolehkan aja Ibu ya. Seperti mungkin seorang bos ya memerintahkan kepada anak buahnya. Seorang ayah, seorang ibu meminta tolong kepada anak-anaknya. Seorang suami meminta kepada istrinya. Ya, atau seorang anak bahkan meminta kepada bapak ibunya. Untuk apa? Ya, minta tolong. Istri meminta kepada suaminya dan seterusnya. Nah, permintaan-permintaan yang sudah ya ada pada diri di keluarga kita itu kan tidak menunjukkan bahwa merendahkan diri kepada mereka. Bukan kan Bu ya? Ibu meminta tolong sama suami, bukan berarti ibu merendah diri di hadapan suami. Jadikan ini enggak. Seorang anak diminta tolong oleh seorang ibu, begitu juga tidak. Ya. Oleh karena itu tidak mencela atau mengurangi kemurnian tauhid. Ya, tidak Ibu. Sama sekali tidak. Namun memang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memakruhkan. Memakruhkan itu apa? Memakruhkan. Makruh itu artinya apa? Tidak disukai ya. Memakruhkan itu tidak disukai. Karoha artinya dibenci. Berarti para ulama sebagian berpendapat dibencinya apa? Meminta ruqyah dalam bentuk apapun, meskipun tanpa disertai perasaan merendah diri. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Tetap nggak boleh meminta ruqyah, nggak boleh. Sehingga hendaknya seorang muslim itu tidak meminta ruqyah sekalipun kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Nah, pendapat ini tentu adalah pendapat yang paling hati-hati. Pendapat ini adalah pendapat yang paling hati-hati. Jadi nggak minta ruqyah. Nah, ada orang lain, hatta kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada istrinya ya. Nah, sebagian ulama bahkan berpendapat boleh meminta ruqyah jika memang benar-benar membutuhkan. Jadi sebagian ulama lagi membolehkan meminta. Nah, ini ibu jangan bingung ya. Milih pendapat yang mana? Kalau memang pendapat jangan ya ibu jangan. Tapi ada sebagian pendapat yang membolehkan meminta di ruqyah. Ya, meminta di ruqyah jika benar-benar membutuhkan. Misalkan ada saudara kita yang mungkin ya mengalami gangguan kejiwaan. Ya. Jangan dibawa ke dukun. Berbahaya sekarang. Dukun juga banyak dukun yang gak betul Ibu ya. Sekarang lagi viral nih ya. Banyak ahli ahli dukun yang seorang dukun, seorang kahin yang mengetahui hal gaib, yang bisa melakukan hal-hal yang tidak kasat mata ya. Mengambil paku dari mulutnya, mengambil dari perutnya genteng apa dikeluarin sama dia gitu ya. Nah, seperti apa? Maka sekarang lagi viral nih. Maka harus hati-hati. Apalagi ya sekarang penyembuhan-penyembuhan yang menyembuhkan itu berbaju sorban, ya, berbaju sorban. Dan sangat hati-hati. Nanti ibu-ibu banyak nih kejadian-kejadian ibu-ibu disembuhkan, kemudian dibawa ke dalam, suaminya tidak ikut. Nah, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sang penyembuh ini. Dan banyak kejadian-kejadian yang menjadikan penyesalan di akhirnya. Ini karena apa? Karena kebodohan terhadap ilmu tauhid, ibu-ibu. Mereka gampang percaya. Ya. Bahkan faliyudzubillah banyak kasus apa? Kasus yang ya asusila terhadap pasien-pasiennya. Faliyudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memintalah ruqyah kepada orang yang apa? Orang yang memang sudah dikenal ya, dan cara-caranya pun memang nanti kita ada bahas tentang bab tentang ruqyah Ibu ya. Itu tersendiri, bab ruqyah tentang sendiri itu ruqyah itu syar'i seperti apa, syirik seperti apa akan kita bahas di babnya ya. Saya lupa beberapa. Ya, jangan salah pilih. Nah, ini dari yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini ketika beliau ditanya apakah ya orang yang meminta ruqyah itu
tidak termasuk 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Atau tidak? Maka kata beliau apa? Kata beliau nih berkata, walakin istirqai la yamna'u, akan tetapi meminta ruqyah itu tidak menghalangi kaunahu minas sab'in, tidak menghalangi dia termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Maka beliau mengatakan, dan meminta ruqyah jika memang ada keperluan, maka tidak mengapa, kata beliau. Ya. Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah dan memintakan ibu dari anak-anaknya Ja'far bin Abdul Muthalib ini, Ja'far bin Abi Thalib ini untuk meminta orang meruqyah anak-anaknya. Maka tidak mengapa, kata beliau. Maka tidak mengapa. Jadi, wallahu alam, dari pendapat Syekh bin Baz radhiyallahu taala, orang yang meminta ruqyah, kan dalam hadis disebutkan kan orang yang dihisab masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu 70 ribu golongan itu adalah orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak melakukan kai, tidak meminta ruqyah dan tidak melakukan pengobatan dengan dipanaskannya besi, enggak itu. Tapi kata beliau rahimahullah taala, kalau memang yang meminta ruqyah itu sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan, maka tidak termasuk. Artinya tidak termasuk orang yang terhalang dari orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah, 70 ribu orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Maka beliau membawakan dalilnya diantaranya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amara an yustarqa minal ain. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, atau beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah karena ain. Ini dalil hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari riwayat Muslim, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkan aku, dalam riwayat lainnya, riwayat Muslim, agar aku meminta ruqyah karena ain. Agar aku meminta ruqyah karena ain. An Ummu Salamah, begitu juga dari Ummu Salamah. Ummu Salamah juga istri Nabi, ibu ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun faqala istarqu laha fa inna bihan nadhrah. Ya, ada seorang budak perempuan yang wajahnya ada warna kekuning-kuningan. Maka beliau Rasulullah SAW berkata, mintalah ruqyah untuk budak wanita ini karena ia sedang terkena ain. Ini Nabi memerintahkan, tapi karena kebutuhan ibu ya, karena hajat, betul-betul memang harus disembuhkan. Ya, karena hajat. Begitu juga dari Ubaid bin Rifa'ah. An Ubaid ibni Rifa'ah qalat Asma ya Rasulullah inna bani Ja'farin tusibuhum al-ain. Sesungguhnya ya Rasulullah, ya, Asma bintun Umais itu ya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anak Ja'far bin Abi Thalib itu terkena ain. Fastarqi lahum, maka apakah aku meminta ruqyah untuk mereka? Apa kata Nabi? Qala nam falau kana syai'un sabiq al-qadara. Ya. Nabi SAW mengatakan, iya, kalau ada sesuatu yang mendahului takdir, maka takdir akan didahului oleh ain. Artinya apa, ibu-ibu? Sekali lagi, ini merupakan dalil-dalil bahwa meminta ruqyah itu adalah dibolehkan selama itu adalah hajat. Dari apa yang disampaikan tadi, penyakit ain terutama ini Bu nih. Penyakit ain itu banyak banyak sebabnya, banyak ininya contoh-contohnya. Ada yang nangis kejar untuk anak-anak biasanya ya. Kemudian tiba-tiba
sakit si anak, bisa juga bentuknya lumpuh, falizubillah ya. Bisa lumpuh ibu ya, orang yang di ain, kena penyakit ain tuh nggak bisa jalan. Kemudian juga akibat-akibat yang ain itu yang lainnya banyak. Maka bisa disembuhkan dengan ruqyah, dengan diruqyah. Nah, sekali lagi, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meminta ruqyah adalah bisa mengurangi kesempurnaan pemurnian tauhid, namun wallahu alam jika memang itu dibutuhkan maka tidak mengapa. Jika memang dibutuhkan tidak mengapa. Dan dalilnya sudah kita sebutkan tadi bahwa Pak Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Aisyah dan kepada yang lainnya untuk bisa atau untuk meminta ruqyah. Ini dalil keberapa ibu? Dalil ke-3. Betul ya? Dalil ke-3. Masya Allah ya. Kemudian dalil yang terakhir ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir yaitu dalil yang panjang. yakni yang terjadi kelak di akhir ya, dari Sa'id bin siapa namanya nih, dari sahabat Sa'id. Beliau berkata, sungguh telah berbuat baik pada orang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami Nabi SAW itu bersabda, uridat alayya al-umam fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu rahtu wan nabiyyi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyyi wa laysa ma'ahu ahadun. Ya. Panjang sekali nih Bu hadisnya, tapi menunjukkan bahwa petunjuk Nabi SAW kelak ya, Nabi SAW pernah menyebutkan telah dipertunjukkan atau diperlihatkan kepadaku umat-umat. Maka aku, kata Nabi SAW, melihat ada seorang Nabi yang bersamanya beberapa orang saja. Ada juga seorang Nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya, jadi sendirian, gak punya apa? Tidak punya pengikut. Tiba-tiba ditambahkan kepadaku, kata Nabi, suatu perkumpulan orang yang jumlahnya banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan itu adalah umat Nabi Musa, ya, Musa dan kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak sekali juga. Maka inilah umatmu. Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, inilah umatmu. Dan bersamanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Mereka pun orang-orang memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Orang yang 70.000, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka di antara mereka mengatakan, mungkin saja orang yang dimaksud itu adalah orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Ada lain mengatakan mungkin mereka yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, ya, sehingga tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Ada yang mereka mengatakan beberapa perkara yang lain, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Maka ketika Nabi SAW keluar, maka para sahabat memberitahukan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi SAW 70.000 orang itu, ya, itu adalah ciri-cirinya orang yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak pula meminta supaya dilakukan kai. Nah, ditempel besi yang dipanaskan untuk
untuk menyembuhkan penyakit, ya, tukai. Kemudian tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan tatoyur, ibu. Nah, tatoyur. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata begini, ya Rasulullah, mohonkan aku agar Allah menerima aku, menjadikan aku termasuk golongan mereka, golongan termasuk 70.000 itu ya. Maka beliau menjawab apa? Kamu termasuk golongan mereka. Ukasyah langsung diberikan, ya, jawaban oleh Nabi SAW. Maka berilah seorang lain, orang lain ikut juga berdiri, sama ya kayak Ukasyah, memohonkan, ya, mohonkanlah aku ya Rasulullah kepada Allah agar aku termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi? Kamu sudah didahului oleh Ukasyah, ya. Memang kalau kebaikan itu harus yang pertama, Bu. Ya, kalau kebaikan itu harus yang pertama gitu. Jadi kalau udah ngikut itu, kalau ibu kan biasa ini, ibu ada ini nih, itu udah ngasih belum? Kalau belum, ntar dulu saya nunggu orang gitu ya. Semua nunggu ibu ya. Ibu nunggu ini, dia nunggu ini, muter nggak ada yang ngasih. Ya yang terjadi seperti itu. Jadi kalau memang bisa, kasih aja. Adapun nanti bisa kamu ditambahin kan, nyusul bisa. Nah, dari dalil yang mulai ini ibu, ini dalil yang terakhir, menunjukkan bahwa Nabi SAW punya umat yang berjumlah 70.000 orang yang akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Maka bertanya para sahabat, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, ini Bu nih. Tapi penjelasannya tadi udah, ya, tidak di awal tadi bahwa meminta ruqyah, dalam sebagian ulama mengatakan itu bisa ya, artinya gini, alasan kenapa tidak masuk surga tanpa hisab itu termasuk orang yang tidak minta ruqyah. Mereka tuh tawakalnya kuat. Mereka tawakalnya kuat sehingga tauhidnya pun kuat, murni. Ya, murni sehingga tidak minta diruqyah. Maka disebutkan mereka itu adalah orang yang akan dimasukkan surga tanpa hisab, ruqyah. Kemudian tidak melakukan kai. Kai itu ya tadi disebutkan memanaskan besi dan ditempelkan ke tempat yang mau disembuhkan. Karena zaman dulu ibu-ibu itu kai itu apa namanya? Bentuknya memang kayak penyiksaan juga ibu ya. Jadi kai itu mirip dengan bentuk penyiksaan ibu. Dan yang berhak menyiksa dengan api hanyalah pencipta api yang itu Allah. Jadi intinya gini, kenapa kai itu dilarang? Kenapa kai itu dilarang? Karena mirip dengan penyiksaan dengan api. Sedangkan yang berhak untuk menghukum orang dengan api itu siapa? Allah. Kan neraka ya. Yang berhak itu Allah, bukan kita. Kita jangan. Maka ketika ada orang melakukan kai itu tidak diperbolehkan karena menyerupai atau menyamai, ya, menyamai hukuman atau penyiksaan dengan api. Akan tetapi memang Nabi pernah mengkai sebagian sahabat. Nabi pernah mengkai itu apa? Menyembuhkan dengan besi panas di sebagian para sahabat. Nih, buktinya apa nih? Dari hadis riwayat Imam Muslim. Rumiya Sa'du ibnu Mu'adz fi akhalih. Qala fahasamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi bimishqas summa warimat fahasamahu tsaniyah. Sa'ad bin Mu'adz terkena panah di lengan bawahnya. Maka Nabi SAW pun mengkai beliau dengan besi yang panjang, namun tidak lebar, panjang. Kemudian lukanya tersebut bengkak, maka Nabi pun mengkai beliau kedua kalinya. Nah, ini intinya adalah Nabi pernah melakukan apa? Kai. Nabi juga pernah mengirim tabib untuk mengkai. Nih dalil-dalilnya. Jabir berkata, Maridho Abiyu ibnu Ka'abin maradon. Fa'arsala ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam tabiban fakawahu ala akhalihi. Ubay bin Ka'ab pernah sakit parah ibu. Maka Nabi SAW pernah mengirim tabib. Tabib itu artinya siapa? Dokter ya.
tabib itu dokter. Lalu tabib tersebut mengkai di lengan bawah Ubay. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi pernah memerintahkan atau pernah bahkan melakukan. Sehingga kai dibolehkan jika memang diperlukan. Karenanya ibu-ibu, yang menjadi permasalahan utama bukan melakukan kai untuk berobatnya, bukan ibu. Nah nih, saya garis bawah ini. Yang menjadi permasalahan bukan boleh tidaknya kai, bukan. Tapi dengan meminta kai, ya, meminta kai atau meminta ruqyah tadi sama, itu ada ketergantungan kepada orang lain. Itu permasalahannya sebenarnya, bukan masalah pengobatannya kayak apa. Tapi meminta kepada orang lain untuk mengkai, untuk menempelkan besi panas itu jadi ketergantungan kita kepada dia. Terlebih lagi Ibu, orang-orang Arab dulu meyakini kalau pengobatan dengan menggunakan kai itu pasti berhasil. Nah ini, apalagi dulu orang-orang Arab meyakini bahwa pengobatan kai itu pasti berhasil, pasti sembuhnya. Maka kan ada ketergantungan hati, udah pakai kai aja. Sehingga apa? Obat yang terakhir, ada pepatah ya, akhirud dawa al-kai. Maka ada pepatah, obat yang paling akhir adalah kai. Yang ini menimbulkan bentuk ketergantungan hati kepada pengobatan kai. Nah ini Ibu nih ya. Jadi sebenarnya bukan masalah pengobatan kai itu. Tapi karena yang permasalahan adalah memintanya itu yang menjadi permasalahan. Sehingga ketika meminta ada ketergantungan. Apalagi orang-orang Arab dulu meyakini bahwa pengobatan dengan kai itu 100% itu berhasil. Sehingga ada ketergantungan, minta di kai seperti itu. Ya. Maka Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata nih Bunia, wa inna manaha anhu ma itsbatihi syafa'a fihi imma likaunihim kanu yarawna annahu yahsimul madah bi tab'i. Dan hanyalah Nabi, nah ini Bunia kata beliau, melarang kai padahal Nabi menetapkan ada pengobatan dengan kai. Nah ini kan gini, Nabi melarang kai, tapi Nabi menetapkan ada pengobatan dengan kai. Ini harus ibu baca harus mendapatkan penjelasan ini. Ini gimana sih Nabi ngelarang tapi melakukan, begitu ya? Atau menetapkan bahwa ada pengobatan dengan kai. Karena apa? Nih kata beliau rahimahullah ta'ala, karena mereka dahulu memandang bahwa kai itu bisa menghilangkan penyakit dengan sendirinya. Secara tabiat kai itu sendiri. Karenanya Nabi membenci kai. Nah ini, jadi Nabi membenci sifat mereka terhadap kai. Yang mereka memiliki pandangan bahwa kai itu bisa menghilangkan penyakit dengan sendirinya. Jadi kalau kai pengobatan pakai kai itu dia yakin bahwa kai itu akan menyembuhkannya dengan sendirinya. Ya ini yang dibenci oleh Nabi, maka dilarang. Ya. Karenanya mereka dahulu segera langsung melakukan kai sebelum munculnya penyakit karena mereka menyangka bahwa kai itu menghilangkan penyakit. Nah, ini malah lebih lagi. Bahkan mereka dengan adanya keyakinan yang berlebihan terhadap kai itu, sebelum ada penyakit mereka udah dikai dulu. Ibu ya, ini mereka nih saking yakinnya dengan kai sehingga sebelum ada penyakit itu datang, mereka udah dipasang kai dulu. Jadi udah ditempel-tempelin pakai besi panas dulu. Kenapa? Mereka meyakini bahwa kai itu dengan sendirinya akan menghilangkan penyakit. Nah, kalau udah seperti ini udah tawakalnya udah bukan kepada Allah, Ibu ya. Yang pada akhirnya orang meminta kai terburu-buru merasakan penyiksaan dengan api hanya karena suatu perkara yang berupa persangkaan aja. Dan bisa jadi betul penyakit tersebut ternyata tidak menimpanya, itu penyakit yang bisa dihilang dari kai. Dan kan bisa juga orang belum ada penyakitnya udah dipakai dulu. Kenapa? Obat ini bisa menangkal penyakit. Ya belum tentu penyakit yang akan datang itu disembuhkan dengan kai. Nah, maka ini Bu nih, ini mungkin di garis bawah juga. Bagaimana cara mengkompromikan antara bencinya Nabi SAW terhadap perbuatan kai dengan sikap beliau melakukan kai? Artinya gini, satu sisi Nabi membenci, melarang, tapi satu sisi Nabi memerintahkan bahkan pernah mengkai sahabatnya. Ini bagaimana mengkompromikan demikian ini Bu? Nah nih,
Cara menggunakan, jadi gini, mengkompromikannya adalah sikap beliau yang melakukan kai adalah tidak menggunakan secara mutlak dan juga tidak meninggalkan kai secara mutlak. Akan tetapi digunakan kai tatkala dipastikan kai itu merupakan jalan kesembuhan bagi dia. Ini tentu bagi orang yang ahli. Ya, disertai keyakinan kan kesembuhan hanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, misalkan ibu sakit perut misalkan ya. Masa dikasih obat sakit kepala? Kira-kira gimana? Ada suami pulang nih. Nah ini obat sakit kepala, pokoknya obat. Kira-kira ibu gimana? Kan nggak mau ya. Ini juga misalkan tahu-tahu dikai aja ya. Lah sakitnya apa dikai? Kan nggak nyambung. Kalau memang makanya mengkompromikan dua hal ini, Nabi Muhammad SAW membenci dan melarang kai, namun satu sisi Nabi Muhammad SAW itu melakukannya, maka beliau tidak melakukan kai itu kecuali karena kebutuhan. Itu juga karena kalau memang kita ingin melakukan, harus orang yang ahli, satu. Yang kedua, orang yang bisa memastikan ya penyakit apa diobati dengan ini. Gitu. Kalau kita memang kan, ya memang ada iklan-iklan ya. Kalau di kan ada iklan obat sakit kepala A, obat sakit gigi A, ya, obat sakit pegal A, apalagi gitu kan. Nah paling begitu, tapi kadang-kadang obat juga banyak banget. Obat sakit kepala juga banyak banget. Maka kadang cocok-cocokan, ibu ya. Makan obat A belum sembuh, makan obat B sembuh. Ya, ibu sampai berobat ke dokter, batuk sampai sebulan itu belum sembuh. Tapi ketika cuma makan jahe satu strip dari sejempol tangan itu langsung sembuh, ya. Itu juga kadang apa? Kadang tidak ini, ya. Tidak bisa diterka, tapi kita hanya mencoba. Tapi tetap mencoba itu hanya harus disesuaikan. Masa ibu sakit gigi makanya obat sakit kepala, kan nggak nyambung. Begitu juga kalau memang kai itu bukan untuk mengobati itu, jangan dikai. Coba kalau sakit kepala, mau kepalanya dikai ibu. Wah, tambah lagi. Yang sakit giginya, yang dikai pipinya. Tuh. Ya, jangan gitu ya. Artinya apa? Nabi SAW, ibu. Nabi SAW itu melakukan kai karena kebutuhan. Melakukan kai karena kebutuhan. Dan itu disesuaikan juga tentunya dengan pengobatan. Ya. Baik. Maka ini cara mengkompromikan antara Nabi membenci kai dengan Nabi melakukan kai. Ya. Adapun pengobatan yang lain itu bisa dikiaskan dengan pengobatan kai. Itu tadi saya sampaikan. Kalau ibu sakit gigi, ya obatnya apa? Jangan ngasal. Ya, masuk pakai sakit gigi dan obatnya pegelinu, ya kan nggak nyambung. Ya. Dan yang terakhir adalah tatoyur. Orang yang tidak tatoyur. Tatoyur itu artinya apa ibu-ibu? Tatoyur itu artinya merasa sial dengan adanya dengan melalui burung, melalui angka, melalui hari, melalui waktu dan yang lainnya. Atau hewan-hewan, bukan hanya burung ya. Merasa sial. Jadi misalkan ya, ibu di depan rumah ada bunyi burung prit ya. Bukan di depan rumah, masuk rumah. Pritnya kok masuk? Memang gentengnya bolong ibu ya. Kenapa ibu langsung, aduh ada apa ini ya? Jangan-jangan ada ini, ada itu. Nah, kalau ini sepertinya, kalau ibu merasa seperti ini namanya ibu tatoyur. Aduh, jangan-jangan ada apa ya? Diteleponin tuh anak-anaknya, kamu nggak apa-apa. Suaminya lagi kerja nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa memang. Nah itu dia, karena mungkin diteliti ternyata ada genteng yang bolong. Dia masuk, gitu ya. Tuh, kemudian mungkin ada suara tokek di rumah ibu, dihitung. Kalau ganjil ada apa-apa, kalau genap enggak. Makanya dihitung tuh sama anaknya. Coba hitung dek. 6, 7, satu lagi 8 biar genap.
Ternyata nggak bunyi. Pusing ibu, seharian nggak tidur. Kenapa? Was-was. Aduh, suara tokeknya 7 tadi. Jangan-jangan ada apa. Orang mah tidur nyenyak ibu ya. Ibu nggak bisa tidur. Kenapa? Itu ada tatoyur dalam hatinya. Ya. Iya. Terus apa lagi? Banyak. Ya, kalau orang-orang jahiliyah dulu, ini akan ada pembahasan tersendiri. Itu juga melakukan hal-hal yang aneh. Kadang misalkan mengadakan perjalanan mau mudik misalkan ya, itu dengan menerbangkan burungnya diterbangkan, burung darahnya ya. Kalau beloknya kiri gak jadi, kalau beloknya kanan jadi mudiknya. Gitu ya. Ternyata besok diterbangin lagi kiri lagi, waduh gak jadi lagi nih, keburu lebaran atau ya. Ya mereka seperti itu dulu, mempertimbangkan. Jadi tidaknya perjalanan itu karena menerbangkan dengan burung. Kalau burungnya belok kiri nggak jadi. Ya, yang bingung kalau lurus. Kalau bingung kalau terbangnya lurus, bingung gitu ya. Lah ini mana nih? Dia lurus. Ya, terbangin lagi. Kalau sekarang burung diterbangin nggak? Nggak bisa. Ibu mempertimbangkan pulang kampung karena apa? Bukan karena burung. Punya duit nggak gitu ya? Iya. Udah duit nggak? Kalau sekarang burung terbangin diomelin anaknya ibu. Oh, udah dibeli. Kalau dulu mah enggak. Ya. Ini tatoyur ibu. Atau melalui angka-angka. Ya. Ibu kalau meyakini anak nomor 2 itu harus dijaga nih. Kenapa emang? Anak nomor 2 itu diincar sama genderuwo misalkan. Lah. Itu udah banyak anak kayak gitu. Ya. Atau tanda-tanda yang lain. Di tengkuknya ada tanda hitam. Waduh, ini apa nih? Kamu lain ya, anak-anak yang lain nih. Dijaga dia kemana-mana. Ya enggak, itu tatoyur. Ya, jangan ada. Atau ibu merasakan apa yang namanya kalau gerak-gerak di kaki, gerak-gerak di mata, apa namanya? Kedutan ya. Aduh, ini kiri kenapa ya? Ada apa nih ya? Aduh gitu ya. Itu tatoyur ibu ya. Tapi kalau kanan, enggak nih, rezeki dari mana nih ya? Nah, itu ya. Ibu kerja aja enggak, dagang enggak, bisnis enggak, pengen dapat uang ya. Susah. Gara-gara kedutan ya. Ditunggu rezeki dari mana gitu seharian ya. Enggak datang-datang. Kalau itu bisa juga ya, bisa juga itu termasuk apa? Bisa juga itu termasuk tatoyur. Jangan ibu ya. Nah, itu untuk menghilangkan, harus dihilangin perasaan-perasaan demikian ibu, harus dihilangin ya. Ya ada ini kupu-kupu yang gede itu coklat di dalam. Apa ibu kalau bilang ibu mau ada tamu agung nih, ya tamu agung, ya wallah alam bisawab ya. Atau kedutan di matanya gerak-gerak tanpa disadari, tanpa diminta, mau ada tamu kayaknya nih, gitu ya. Tidak ada ya ibu ya, tidak ada. Maka orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak meminta kai, tidak juga melakukan tatoyur, inilah yang disampaikan di kabar gembira oleh Nabi SAW. Mereka lah orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Karena ketiga orang ini ketika tidak melakukan hal ini, maka mereka orang yang tawakalnya kuat. Nah, masuk pada pembahasan, mereka lah orang yang murni tauhidnya. Tapi sungguh berat ibu. Sungguh berat orang yang tidak melakukan kai, tidak melakukan. Kalau kai itu nggak mau pasti ibu ya. Kalau kai tidak mau mungkin ya. Mau ditempel pakai ini sekarang. Kan nggak mau. Ya paling yang pertama yang ketiga, yaitu ruqyah, minta ruqyah dan tatoyur. Apalagi tatoyur tadi sebutkan aja ngaku semua kan. Iya, oh iya itu ibu saya itu Ustadz, itu saya Ustadz. Kalau gerak-gerak itu udah kayak gimana gitu ya. Jangan ya. Kalau ada apa saja, suara toke, suara burung atau apa gitu kan. Jangan dikasih kesempatan untuk tatoyur. Ya. Karena kalau tatoyur akan mengurangi tawakal. Dan mengurangi tawakal tentu mengurangi kemurnian tauhid. Ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil sudah kita sampaikan, artinya di pagi yang mulia ini sudah selesai di bab ketiga, yakni mengenai
man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi khairi hisab. Kita simpulkan ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab, mereka lah orang yang memiliki tauhid yang murni. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah diantaranya ini tadi, tidak meminta ruqyah, tidak meminta kait, tidak melakukan tatoyur. Kemudian juga sifat-sifatnya sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Beliau tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu sekali lagi ini adalah perjuangan besar, perjuangan berat agar kita menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Namun wallah alam, jika kita berjuang dengan sekuat tenaga, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita termasuk, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang dikabarkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang merana ke sana Ibu ya. Tauhid kita harus dikuatkan. Ya. Toh kalau memang misalkan kok tidak yang pertama ini masuk surga tanpa hisab, tapi minimal ya kita mendapatkan ya, kalau memang dihisab hisaban yasira, hisab yang mudah sebagaimana kemarin kita jelaskan. Wallahu alam bisawab ya ibu-ibu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, pertemuan ke-11 di bab selanjutnya, yaitu bab keempat, yakni mengenai apa? Al-khauf ya, mengenai takut kepada dari kesyirikan ya. Al-khaufu minasyirki. Al-khaufu minasyirki, itu takut kepada perbuatan kesyirikan. Yang tentu ini bahasan pertama ya, yakni lawan dari atau yang bisa mengurangi tauhid kita, atau lawan dari tauhid kita itu kesyirikan. Seperti apa syirik ya? Jangan sampai kita salah paham, syirik itu usil ya. Kamu jangan syirik apa? Berarti usil. Syirik itu bukan hanya itu. Syirik itu adalah pengertian yang itu mungkin pengertian kita ya. Kalau pengertian secara syar'i kita akan bahas. Dan mungkin juga ada orang yang paham dengan syirik tapi tidak mengakui dan tidak mengetahui itu perbuatan syirik. Makanya ketika ada orang misalkan, "Bu, Pak, itu perbuatan syirik." "Oh, enggak, ini bukan syirik." gitu. "Ini mah tawakal," gitu ya. Ikhtiar gitu kan. Kalau Ibu misalkan ada orang pengen dagang ya. Pengen laris, datang pada orang pinter gitu ya. Kemudian dikasih jimat lah, dikasih apalah, bendolan apa dikasih. Ini taruh di ini ya, di atas di atas pintu misalkan ya. Nah kita bilang, "Bu, Pak, ini syirik." Dia bilang, "Bukan syirik ini mah ikhtiar," katanya. Nah kan gitu kan ya jawabannya kan. Ini ikhtiar. Apalagi ke Pak Ustadz tuh kan. Jadi dukun sekarang nggak ada namanya dukun, tapi namanya Pak Ustadz, sama aja. Pakai baju sorban, pakai baju ya gamis, seperti itu ya. Akhirnya apa? Terkecoh dengan apa yang diperbuatnya seperti itu. Makanya kita akan rinci perbuatan syirik itu seperti apa. Jangan sampai falaizubillah kita tidak mengakui atau tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu termasuk syirkul akbar, yang ini diancam bahwa dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ibu. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini bermanfaat. Ada waktu ya, ada pertanyaan ini. Bismillah, afwan Ustaz, kalau berobat ke dokter apakah juga dapat mengenai kemurnian tauhid seperti ruqyah dan kai itu? Jazakallahu khair wa jazakillahu khairan. Iya. Jadi meminta pertolongan kalau dari penjelasan tadi ya, meminta berobat sama saja sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan tadi. Tapi ya, kalau memang itu diperlukan, maka pendapat yang kedua tadi Bu ya, maka tidak termasuk bagian orang yang dilarang atau tidak termasuk 70.000 itu. Tidak. Yang terpenting adalah Ibu ya, Ibu tetap meyakini yang menyembuhkan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau ke dokter, ibu mau minum obat apa, jangan meyakini yang menyembuhkan itu obat atau dokter itu. Ya. Tapi yakinlah Allah yang menyembuhkan. Melalui siapa? Melalui obat itu, melalui dokter itu. Karena kadangkala ibu ya, ada orang yang apa sih namanya ya, kalau udah dadang dokter belum berobat aja udah sembuh, ada nggak? Apa sih namanya ya ibu ya? Sudah hatinya udah ini, ya, karena mungkin ada keyakinan banget kalau berobat itu ini, belum berobat aja udah sembuh dok. Nggak balik lagi ya, ya. Jadi hati-hati, hatinya kita jangan terlalu mencenderungnya kepada dokter atau obat itu, tapi yakinilah bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya mereka itu mau obat, dokter dan siapapun ya, misalkan tukang urut juga ya, itu juga tukang urut juga sama kan. Ibu pegel-pegel nih badan, diurut sama tukang urut. Dengan urut yang biasa ya, bukan ditiup-tiup gitu ya. Kemudian disembur-sembur. Jangan, ini mah udah kemana-mana ya. Biasa aja ya. Diawali dari bismillah dan seterusnya. Maka insya Allah ini tidak termasuk bagian yang mengurangi tawakal jika memang diperlukan. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu. Ada lagi ibu? Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya ibu-ibu, sebentar-sebentar namun jadi banyak ya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan akan datang, mudah-mudahan dipertemukan kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.